Bab 14, Serangan, Lembah Yaowang. Seperti namanya, adalah sebuah lembah, namun ukurannya sangat besar. Chen Fan tidak lagi dapat mengenali tampilan asli lembah ini ratusan tahun yang lalu. Sejak monster datang ke bumi, lembah ini telah dikuasai sampai sekarang, dan telah ditinggalkan selama ratusan tahun, tetapi Chen Fan berdiri di pintu masuk lembah Raja Monster, dan ia dengan samar-samar dapat melihat beberapa rumah yang rusak. Mungkin hanya tersisa beberapa dinding, atau setengah atap. Beberapa biksu masih duduk di pintu masuk lembah Raja Iblis. Ketika mereka melihat Chen Fan memasuki lembah sendirian, wajah mereka berubah sedikit. Ketika mereka mendeteksi bahwa Chen Fan hanya berada di level keempat pelatihan Qi. Mereka menggelengkan kepala berkali-kali, ini yang kedua datang untuk mati. Gadis kecil di level ke-6 pelatihan Qi tadi, mungkin adalah anak baru yang tidak takut pada harimau. Jika dia beruntung, mungkin dia bisa bertahan di sekitar lembah Raja Iblis. Tapi sekarang gadis di level keempat pelatihan Qi, aku khawatir dia hanya tidak bisa memikirkan datang ke sini dan bunuh diri. Seorang pria tua menganalisis ini kepada cucunya, lalu mengapa dia tidak bisa memikirkannya. Anak itu hanya berusia sekitar 80 atau 90 tahun, memegang manisan hau di tangannya, dan bertanya dengan mata terbuka lebar, mungkin karena kenyamanan emosionalku, atau mungkin karena aku kehilangan motivasi dalam hidupku. Dulu, kakekmu dan aku juga menghadapi cedera emosional yang menyakitkan, tetapi kita bertahan. Pria tua itu berkata dengan ekspresi menyesal di wajahnya, "Kakek, apa itu cedera emosional? Begini. Seperti kamu, suka makan manisan hau ini, tapi suatu hari ia tidak suka padamu dan tidak akan membiarkanmu makan itu. Bagaimana perasaanmu, kakek? Aku mengerti." Kakak besar itu masuk dan bunuh diri karena manisan hau tidak menyukainya. Chen Fan telah memasuki lembah Raja Iblis, dan ia telah mendengar semua percakapan antara kakek dan cucu di pintu masuk. Omong kosong, dan setengah pengertian anak itu sedikit menyentuh hati dan jiwanya, tetapi ia tidak dapat meraih perasaan itu dengan tepat. Dia tahu bahwa ini mungkin merupakan jenis pencerahan, tetapi waktunya belum tiba, dan dengan keadaannya saat ini, ia tidak bisa menyadarinya. Chen Fan menggelengkan kepalanya, tidak meneruskan insiden pada makna tersebut, dan melanjutkan langkahnya ke depan. Saat Chen Fan berjalan menuju lembah, tangisan berbagai monster menjadi semakin jelas. Energi spiritual tampaknya lebih padat daripada dunia luar, mungkin karena elisir yang berlangsung lama di sini. Chen Fan berkata pada dirinya sendiri setelah mengambil nafas, pada saat ini, seekor monster menerkam dari balik pohon besar, meraung dan berlari menuju Chen Fan. Ini adalah monster banteng raksasa, yang sebanding dengan tingkat keempat latihan Qi. Dua tanduknya keras dan tajam. Jika biksu biasa menghadapinya, mereka akan terjatuh jika tidak hati-hati. Namun, langkah Chen Fan bergoyang, dan tiba-tiba bergerak ke sampingnya. Sebelum monster banteng raksasa itu punya waktu untuk bereaksi, pedang tajam Chen Fan keluar dari sarungnya, dan pedang yang mengandung energi pedang yang membakar, berubah menjadi cahaya putih dan melewati kepala banteng raksasa tersebut. Tiba-tiba, kepala banteng raksasa berada di tempat yang berbeda, dan kepala serta tubuh banteng raksasa dengan tanduk tajam tiba-tiba menabrak tanah. Karena inersia, seluruh tubuh meluncur maju beberapa meter, dan darah melapisi jejak merah. Chen Fan tidak tinggal lama, darah banteng raksasa akan segera menarik monster lain di sekitarnya, dan monster banteng raksasa ini hanya memiliki tingkat keempat latihan Qi, dan belum memurnikan inti monster. Hal berharga yang satu-satunya adalah sepasang tanduk tajam. Nilainya puluhan tael perak. Tetapi, Chen Fan tidak tertarik. Dia datang ke sini untuk berlatih, membawa tubuhnya dalam kondisi terbaik, dan mencari beberapa inti monster tingkat tinggi atau elisir. Ada biksu yang datang ke sini sepanjang tahun untuk mencari keberuntungan. Akan lebih mudah jika seseorang menggambar peta yang lebih lengkap. Chen Fan melangkah maju. Sebenarnya, ada yang menggambar peta, tetapi hanya dikuasai oleh sejumlah kecil orang. Mereka tidak akan dijual di pasar, dan yang satu-satunya yang bisa beredar pada dasarnya adalah peta dari beberapa area terpencil, tetapi jenis peta ini tidak menarik bagi Chen Fan. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari hutan kecil di depannya. Chen Fan mengerutkan kening, dan melihat seseorang melemparkan talisman mirip bola api di hutan kecil itu. Ini memicu pertempuran besar. Tingkat gerakan seperti ini pasti akan menarik perhatian monster di sekitarnya.
Chen Fan menggelengkan kepalanya sedikit, dan melanjutkan langkahnya ke depan, karena dia di sini untuk merasakan pengalaman, tidak perlu khawatir tentang masalah. Jika dia benar-benar menghadapi keberadaan yang tak terkalahkan, dia hanya perlu menghindarinya. Kedua belah pihak yang berkelahi di hutan, tidak menduduki medan perang yang besar, dan Chen Fan tidak cukup bosan untuk melewati lingkaran pertarungan mereka. Dia memilih untuk lewat, tetapi, ketika dia lewat di belakang sekelompok orang, wajahnya tiba-tiba berubah, dan tubuhnya mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, pedang panjang di pinggangnya keluar dari sarung, berubah menjadi cahaya perak, dan berkedip seperti petir. Ketika sebuah pisau terbang kecil, yang penuh dengan energi sejati, menghantam pedang tajamnya, membuat suara benturan yang keras, dan kemudian jatuh ke tanah. Chen Fan memandang dingin. Seseorang menembakinya. Wos, saat dia berhenti, ada suara tajam menusuk udara lagi. Saya melihat pisau terbang kecil, muncul lagi di depan kiri. Kali ini energi sejati yang terkandung dan kekuatannya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Chen Fan memiliki firasat, ini adalah jenis seni bela diri yang mirip dengan seni pedang, dan orang ini seharusnya menguasai pisau terbang dan senjata tersembunyi. Di jenis medan seperti ini, dia memiliki keuntungan besar. Sambil memikirkan hal itu, Chen Fan tidak bergerak terlalu lambat, dan dia mengayunkan pedangnya lurus ke bawah dengan kilauan cahaya pedang kaca. Kali ini pisau terbang pecah sebagai respons, terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Chen Fan melangkah dengan kakinya, dan seluruh tubuhnya meluncur ke arah hutan seperti Caeta yang cepat dan ganas. Matanya sedikit menyipit, wajahnya dingin, dan dia tampak sedang menunggu sesuatu. Sambil berlari, wos, suara menusuk tajam kembali. Saya menemukannya. Chen Fan mendengus dingin, dan seluruh bentuknya tiba-tiba menjadi kabur, berubah menjadi hantu yang tak terlihat, menerbangkan dirinya ke arah pohon besar yang tidak jauh, dan pisau lempar menggosok bagian telinganya. Orang ini menyerang dan membunuh tanpa alasan, dan setiap pisau datang ke tempat yang fatal, yang membuat Chen Fan bergerak untuk membunuh. Saat dia bergegas ke arah pohon besar, sosok biru melesat keluar dari belakang pohon pada saat yang sama. Wos! Wos! Woos, tiga suara menusuk udara hampir bergabung bersama. Dan tiga bayangan pisau terbang, melesat seperti meteor yang mengejar bulan, dan menembak tiga titik vital tubuh Chen Fan. Pada saat yang bersamaan, Chen Fan memiliki penglihatan yang luar biasa. Dia benar-benar melihat lintasan ketiga pisau terbang dengan jelas, dan selembar kertas talisman kuning ditempel pada setiap pisau. Cahaya dingin berkedip di mata Chen Fan. Dia melangkah dengan Wuxiangbu, berubah menjadi hantu yang tak terlihat, dan melemparkan sebuah talisman di tangannya. Om, pada saat yang sama, pedang panjang bergetar, dengan frekuensi yang sulit diterima, membuat suara pedang yang terang. Chen Fan berteriak, dan dengan melambai pedang panjangnya, dia membangkitkan energi pedang Fentian, dan cahaya pedang berbentuk lingkaran yang tinggi, tiba-tiba muncul di depannya. Dang! Dang! Dang, dengan tiga suara jelas berturut-turut, ketiga pisau terbang langsung terputus, dan tiga talisman juga langsung dilubangi oleh ki pedang terbakar, dan tidak ada kesempatan untuk diaktifkan. Ekspresi pria berbaju biru itu berubah drastis. Dan dia ingin mundur, tetapi melihat kabut hitam yang padat meledak di udara, bergerak menuju dia dengan jeritan merdu, dan gaya hisap yang megah membuatnya tidak bisa berdiri dengan baik sejenak. Sebuah cahaya pedang tiba-tiba berkedip, sosok Chen Fan perlahan muncul dari belakang pria berbaju biru itu, pedang panjangnya menunjuk miring ke tanah, dan wajahnya tenang. Boom! Goresan darah tipis perlahan muncul di leher pria berbaju biru itu, dan dia jatuh berat ke tanah, tak bernyawa. Bab 15. Kekuatan tahap pembentukan dasar. Pertempuran ketidakseimbangan, kekuatan berakhir hanya dalam beberapa hembusan napas. Dua belah pihak yang sedang berperang telah berhenti. Melihat sosok Chen Fan di kejauhan, tidak ada yang berani maju untuk menyebabkan masalah. Betapa pedang yang menakutkan, dengan energi pedang yang begitu menakutkan, bagaimana mungkin orang ini hanya memiliki tingkat keempat pelatihan Ki? Seorang pria parubaya yang memegang pedang lengkung berkata dengan kaget. Pria berbaju biru ini milik pihak lain. Dia berada di tingkat ke-6 pelatihan Ki dan mengkhususkan diri dalam pisau terbang dan talisman. Saya tidak berharap jatuh ke tangan pemulihan pedang tingkat keempat. Kata seorang wanita muda berpakaian merah di sebelahnya, ternyata orang ini adalah orang yang menyerang dan membunuh kami dalam kegelapan tadi. Ini benar-benar memuaskan.
Tanpa gangguan pria berbaju biru ini, saya bisa melihat bagaimana kelompok orang ini akan melawan kami. Berikan saya, tunggu, jangan bergerak. Pria muda yang awalnya menunjukkan sedikit kebahagiaan di wajahnya, dia minum, dan ketika dia hendak maju, sosok muncul di penglihatannya lagi, yang membuat ekspresinya berubah. Salah satu dari Anda memiliki peta di sini? Chen Fan muncul di depan kedua belah pihak dengan langkah aneh, dan bertanya dingin, "Saudara, saya memiliki peta yang paling lengkap sejauh ini." Hati pria parubaya itu bergerak ketika mendengar ini, dia mengeluarkan kulit sapi dari lengan bajunya, dan memberikannya kepada Chen Fan. "Ayah, tidak. Ini satu-satunya peta kami." Wanita berpakaian merah itu buru-buru berbicara untuk menghentikannya, tetapi diinterupsi oleh pria paruh baya itu, "Saya memiliki 2 salinan bersamaku." Setelah berbicara, dia mengeluarkan kulit sapi lainnya. Chen Fan mengerutkan kening sedikit, indera spiritualnya jauh lebih kuat daripada orang biasa, dan dia bisa melihat bahwa peta yang digambar di kulit sapi yang diambil oleh pria paruh baya untuk kedua kalinya hanya setengah dari yang pertama. "Apa yang Anda butuhkan?" Chen Fan memasukkan peta kulit sapi pertama ke dalam lengan bajunya, menatap pria paruh baya dan bertanya, dia tidak ingin berhutang budi, atau mengambil barang orang lain secara cuma-cuma. Pria berbaju biru ini bersama mereka, dan mereka ingin menghadang kami di sini, membunuh dan merebut harta. Pria paruhbaya itu mengatakannya secara langsung, dan menunjuk ke kerumunan yang berlawanan. Ketika kata-kata itu terlontar, wajah orang yang berlawanan tiba-tiba tenggelam. "Saudara, bisakah Anda membantu kami membunuh orang itu?" Pria paruhbaya itu tertawa. Chen Fan memasukkan peta kulit sapi ke dalam lengan bajunya, kemudian membuka mulutnya sedikit dan berkata, "Ya." Segera setelah suara itu terdengar, sosok Chen Fan sudah kabur, berubah menjadi bayangan yang kabur seperti hantu, dan terbang ke arah lawan dengan kecepatan tinggi. "Om." Wanita berpakaian merah hanya mendengar suara pedang yang jelas dan nyaring di telinganya. "Anak muda, kamu sedang mencari kematian." Wajah orang yang berlawanan muram, dan pria yang memimpin memiliki jenggot dan ekspresi dingin di wajahnya, menghadapi serangan dan pembunuhan Chen Fan sendiri. Dia tidak terlalu memperhatikan kematian pria berbaju biru, dia merasa bahwa dia lengah, jika tidak, dia tidak akan jatuh ke tangan pelatihan Qi tingkat keempat yang hanya sederhana. Dan dia sendiri telah mencapai tingkat ke-7 pelatihan Qi, menghadapi Chen Fan, dia tidak memiliki banyak ketakutan, baru ketika cahaya pedang ramping melesat keluar dari udara seperti petir, dia merasa rambut di seluruh tubuhnya tiba-tiba berdiri, dia hanya punya waktu untuk mengangkat pedang sederhana untuk menghalangi. Dan hanya ada cahaya pedang yang menakutkan di depannya, hampir memenuhi seluruh pandangannya, sosok Chen Fan muncul di depan matanya dengan ekspresi tenang. Setelah beberapa napas, tiba-tiba Chen Fan di matanya menghilang, dan kemudian hutan juga menghilang, dan langit biru tiba-tiba masuk ke mata, langit indah. Itu adalah pikiran terakhirnya sebelum dia kehilangan kesadaran. Dang! Dang! Retak! Pisau pria berjenggot itu terpotong rapi, dan kepalanya, setelah terbang di udara, jatuh ke tanah bersama pisau yang rusak, dan kemudian tubuhnya perlahan-lahan jatuh, mati. "Kakak mati?" Para biksu di belakang pria berjenggot itu semua memiliki ekspresi ketidakpercayaan, dan beberapa dari mereka sudah memiliki mata yang penuh dengan ketakutan. Pelatihan Qi tingkat 7. Ini hampir biksu yang paling kuat di antara biksu-biksu yang datang ke lembah Raja Iblis untuk berlatih. Bagaimana mungkin begitu saja mati? Siapa orang itu? Pria paruhbaya dan wanita berpakaian merah sudah terdiam, dan semua orang yang hadir menatap Chen Fan serentak, bertanya dalam hati mereka, transaksi sudah selesai. Chen Fan masuk ke dalam kedalaman hutan tanpa menoleh setelah selesai berbicara. Melihat ini, wanita berpakaian merah membuka mulutnya dan ingin menghentikannya, tetapi dihentikan oleh pria paruhbaya itu. "Tidak." Pria paruhbaya itu menggelengkan kepala sedikit dan berkata dengan suara rendah. Akhirnya, Chen Fan menghilang di hutan, dan pertempuran di sini dimulai lagi. Tetapi sekarang menjadi pembantaian satu arah. Pria paruhbaya berada di tingkat ke-7 pelatihan Qi. Dan biksu tertinggi di sisi lain hanya di tingkat ke-5 pelatihan Qi. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri. Jika mereka menghadang orang lain di lembah Raja Iblis, mereka seharusnya memiliki kesadaran untuk dibunuh oleh orang lain. "Ayah, mengapa Anda tidak membiarkan saya menghentikannya? Jika orang ini bersedia datang ke keluarga kita untuk menjadi tetua tamu?" Setelah pertempuran selesai, wanita berpakaian merah bertanya.
Jangan melihat orang ini yang hanya memiliki pelatihan Ki tingkat keempat. Jika saya berhadapan dengannya, saya mungkin hanya akan mati. Keterampilan pedangnya terlalu menakutkan. Saya belum pernah melihat jenis keterampilan pedang ini. Dan orang ini kesepian di hatinya. Saya memberinya peta, dan dia tidak ingin berhutang budi, jadi dia membantu kami membunuh orang kuat tadi. Jika Anda baru saja membuka mulut dan ingin membawanya ke barisan kita, sangat mungkin dia akan mengamuk dan kemudian, saya khawatir, kita yang akan mati. Pria paruhbaya itu melihat ke kedalaman hutan, dia sedikit menggelengkan kepala dan berkata, orang ini akan menjadi bintang baru. Xiao Munan, seorang jenius muda. Tidak lebih baik di depan orang ini, ayah? Apakah penilaian ini terlalu berlebihan? Wanita berpakaian merah jelas tidak menyukai kata-kata pria paruhbaya itu, dan sedikit mengerutkan hidungnya. Di masa depan, Anda akan tahu bahwa jalan menuju pengkultusan lebih panjang dari yang kita bayangkan. Baiklah, buru-buru bersihkan medan perang, dan Chen Fan saat ini berada di bawah pohon besar. Dia membuka peta yang diberikan padanya oleh pria paruhbaya itu, dan perlahan-lahan melihatnya, dia masih berada di pinggiran lembah Raja Iblis. Dan peta telah menandai banyak daerah di mana monster berbahaya tinggal. Dan beberapa dari mereka sebanding dengan tingkat ke-7 atau ke-8 pelatihan Ki. Dan ini hanya daerah luar, tidak ada banyak catatan tentang kedalaman lembah Raja Iblis yang tercatat dalam peta. Kecuali untuk medan kasar, sisanya kosong. Bahkan area di mana monster bagian dalam tinggal tidak sejelas area luar. Satu-satunya catatan berada di persimpangan antara tepi dan kedalaman, ada monster yang sebanding dengan periode pembentukan dasar. Pertempuran dengan pria berbaju biru tadi membuat tubuhku melampaui sedikit batas, dan aku menyatu dengan seni pedang surga yang terbakar dengan tubuhku selama beberapa menit. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membunuh tingkat ke-7 pelatihan Ki dalam satu pukulan, tetapi ini belum cukup. Mungkin Anda bisa menemukan monster di tingkat ke-7 pelatihan Ki untuk berlatih terlebih dahulu. Memikirkan ini, Chen Fan memasukkan peta kembali ke dalam lengan bajunya dan mulai bergegas ke tujuan. Di peta itu tercatat bahwa ada banyak monster yang sebanding dengan tingkat ke-7 pelatihan Ki, yang merupakan daerah terlarang bagi biksu. Tidak banyak orang yang pergi ke sana, dan Chen Fan juga bertemu banyak monster di tingkat ke-4 dan ke-5 pelatihan Ki di sepanjang jalan. Tetapi dia memilih untuk mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan. Beberapa tim biksu juga terlihat terkejut ketika melihatnya menuju ke sini sendirian, tetapi tidak ada yang bertanya, dan tidak ada yang berpikir tentangnya. Seorang biksu yang berlatih Ki di tingkat ke-4, barang bagus apa yang bisa mereka miliki yang layak dijual? Tidak lama kemudian, 2 jam berlalu, langit menjadi gelap, dan Chen Fan juga tiba di area yang ditandai di peta. Tetapi yang membuatnya terkejut adalah bahwa daerah ini tidak sesepi seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, ada beberapa sosok yang bergerak di sini pada saat itu. Ekspresi mereka tegang, seolah-olah musuh mendekat dan mereka bersiap untuk pertempuran besar. Fellow Taoist, apa yang Anda lakukan di sini? Anda tidak bisa datang ke tempat ini, silahkan pergi. Seorang pria muda dalam jubah Taoist berkomentar setelah melihat Chen Fan. Saya harap fellow Taoist memberitahu saya, apa yang terjadi di sini. Hari ini, ketika seseorang mengepung monster, mereka meledakkan gunung. Akibatnya, setelah batu-batu bergulir turun, ada gua yang muncul. Dikatakan bahwa ada pedang di dalamnya, tetapi diambil oleh orang-orang dari pintu hantu. Sekarang, Anda hanya di tingkat ke-4 pelatihan Ki, saya menyarankan agar Anda tidak datang dan mati, cepat kembali. Setelah pemuda Taoist selesai berbicara, dengan tidak sabar, dia berbalik dan pergi. Pedang? Hati Chen Fan bergerak, pedang di kehidupan sebelumnya, mungkin telah jatuh di sini, seharusnya ini sangat mungkin. Ledakan yang disebabkan oleh bom nuklir mungkin telah membawa pedang ke sini dan menguburkannya di dalam gunung, tapi, mengapa saya sama sekali tidak bisa merasakan niat pedang itu? Chen Fan mengerutkan kening sedikit. Pedang itu terlalu penting baginya, bukan hanya telah bersamanya selama puluhan tahun, tetapi juga telah diciptakan olehnya dengan satu palu, dan sebagian dari roh dirinya telah disuntikkan ke dalam pedang, dan itu juga merupakan bagian dari warisan gurunya. Sebuah manik giok misterius juga ditanamkan di pegangan pedang, yang membuat pedang menghasilkan niat pedang dan memiliki jiwa sendiri. Biasanya, jenis jiwa ini disebut jiwa pedang dalam dunia pengkultusan, tetapi jiwa pedang Chen Fan belum sepenuhnya ditanamkan, hanya ada sedikit interaksi.
Tetapi itu adalah satu-satunya teman dalam perjalanan panjangnya dalam kultivasi, perlu saya selidiki. Chen Fan memutuskan untuk menyelinap masuk. Dan dia tidak melewatkan apapun yang terkait dengan pedang itu. Setelah beberapa pengamatan, dia telah memahami medan tempat dan distribusi personel. Yang pasti adalah, orang-orang dari gerbang hantu tidak hanya menemukan pedang, tetapi juga harta lain di dalam gua. Jadi mereka menutup tempat itu, tetapi berita tentang pedang itu menyebar. Menarik lebih banyak biksu datang. Banyak orang di gerbang hantu. Mereka mengelilingi gua, dan mereka tidak peduli tentang biksu yang akan menyerang di sini. Mereka tampaknya memiliki banyak dukungan. Chen Fan mundur perlahan, karena dia merasakan aura yang kuat dan akrab, periode pembentukan dasar. Di dekatnya, ada seorang pria kuat di periode pembentukan dasar. Dan dari ekspresi orang-orang dari gerbang hantu, sangat mungkin bahwa pria kuat ini berada di dalam gua. Ini sepertinya bukan penemuan kebetulan, tetapi Anda datang ke sini dengan persiapan? Chen Fan mengerutkan kening sedikit, melihat atmosfer aneh ini. Sepertinya telah khusus memasang jebakan di sini, menunggu seseorang datang. Saat ini, sekelompok biksu sudah berkumpul. Dan mereka siap, semua orang, para pengkultivator iblis dari gerbang hantu di sini sepertinya mengandalkan sesuatu, tetapi apa? Kita bukan udang-udang lembut. Sumber daya lembah Raja Iblis adalah milik semua orang. Mengapa mereka bisa menghalangi tempat ini? Pertempuran ini hanya masalah waktu. Mari kita membasmi iblis dan melindungi jalan. Seorang biksu di tingkat ke-7 pelatihan Qi memerintahkan, mendorong semua orang. Benar, Saudara Wang benar. Seseorang langsung merespons, pertempuran ini mendesak. Biksu pada tingkat ke-7 pelatihan Qi sangat puas dengan penampilan semua orang. Dia melihat kerumunan, lalu menganggukkan kepala dan berkata, waktunya telah tiba. Sesama biksu, ayo. Dengan seruan itu, puluhan biksu membangkitkan energi sejati, dan segala macam talisman dan pedang semuanya menyerang murid gerbang hantu, HMPH, berani merusak perbuatan baik saya. Saat mereka meluncurkan serangan, suara perempuan yang dingin datang dari dalam gua. Semua orang merasa seolah-olah petir yang menggelegar tiba-tiba meledak di telinga mereka, seperti palu berat yang memukul dada mereka dengan keras. Dan banyak orang langsung jatuh terkapar, memuntahkan darah, periode pembentukan dasar. Biksu di tingkat ke-7 pelatihan Qi pucat dan ingin melarikan diri, tetapi bayangan hitam melesat keluar dari gua, dan semua orang menoleh satu persatu. Semua terpaku, terbungkus dalam untaian kain hitam, sosok yang anggun dan tidak terlihat jelas.